Gadis ini baru saja muncul. Pot bunga yang tidak mekar sepanjang tahun ini tiba-tiba mekar. Semua orang saat ini menunjukkan ekspresi terkejut. Yang mulia, ternyata kamu adalah seorang putri Huin Tan. Gadis ini adalah putri tertua dari keluarga Mek, bernama Mek Huin Gia. Karena ayahnya sakit parah dan pergi ke istana untuk menghadiri pengadilan kekaisaran. Jadi dia tampil atas nama ayahnya. Hari itu di halaman belakang istana Mek, Huin Tan mengenakan gaun putih. Seperti peri, dengan anggun terbang di udara. Dan kemudian dengan lembut mendarat di bawah taman. Hanya untuk melihatnya dengan anggun meluncur dengan tangannya. Bunga teratai di tanah dalam sekejap mekar. Beberapa hari kemudian, Huin Tan mengetahui bahwa Tu Dai Hok sedang merekrut siswa dari tempat pelayan itu. Jadi dia diam-diam keluar untuk mencari tahu situasinya. Setelah jauh, dia datang ke tepi sungai, dia mau minum air. Tiba-tiba seekor binatang iblis tiba-tiba muncul. Dia menunjukkan senyum nakal. Lalu berdiri untuk berpura-pura terlihat takut. Tetapi wajahnya menunjukkan, keinginan telah menjadi kenyataan. Sungguh gadis yang cantik dan keren. Binatang iblis di belakang masih dengan keras kepala mengejarnya dan menolak untuk melepaskannya. Pada saat ini Huin Tan tiba-tiba berhenti. Melemparkan tasnya ke samping. Dan mengangkat tangannya seperti dia siap berubah. Setelah mantra, dua tali di belakang terbang keluar. Bergegas ke depan dan membungkus kaki iblis yang ganas itu. Dalam sekejap mata, iblis itu diikat dan tidak bisa bergerak. Kemudian, dia tertawa puas dan berjalan ke iblis. Tuhan, apa yang kamu takutkan? Aku hanya ingin kau meneteskan air mata aja. Ketika dia mengeluarkan vas kecil dari tasnya. Dia mau mengambil air mata iblis itu. Tapi tiba-tiba iblis itu terlepas dari tali. Huin Tan ketakutan dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, iblis itu juga mengikuti di belakangnya. Ketika iblis hendak menyerangnya, seorang gadis berjubah biru muncul seperti dewa. Berhasil mengalahkan serigala iblis dan menyelamatkan Huin Tan. Huin Tan, kenapa kamu di sini? Menyelinap ayahmu keluar lagi. Orang yang baru saja menyelamatkan Huin Tan adalah bibinya, yang bernama Mek Tuong. Bibinya dengan kasar mengajar Huin Tan. Tetapi Huin Tan mengulurkan tangan dan menarik tangan bibinya, lalu dimanja dan mengucapkan kata-kata manis. Mek Tuong tidak berdaya, jadi dia harus membawanya. Tiba-tiba, itu adalah hari periode perekrutan di istana Tu Dai Hok. Huin Tan telah berdiri di atas dari pagi-pagi untuk menonton drama. Tepat pada saat ini, ada seorang pria yang pernikahannya dibatalkan oleh pihak lain di antara orang banyak dan juga dipermalukan. Apa yang mereka katakan? Orang yang tidak kompeten. Pria ini ingin membuktikan dirinya dan memutuskan untuk mengikuti ujian. Tetapi dia baru saja mencapai lantai 22. Pertarungan pedang di sana mulai memasuki mode serangan. Huin Tan tonton dari atas, dia juga menemukan masalah yang aneh. Aku harus menemukan cara untuk membantunya. Huin Tan baru saja meluncur tangannya dengan ringan, hendak mengambil pohon di keranjang. Tiba-tiba cabang-cabang layu bunga ungu mekar. Dan sekali lagi melambaikan tangannya. Bunga teratai di pot juga berlomba untuk bangun. Suatu hari, Huin Tan dan saudara laki-lakinya pergi ke hutan untuk melakukan misi. Ketika semua orang fokus mencari bahan untuk disiapkan. Apa ini? Iblis serigala, lari. Kerumunan panik dan melarikan diri. Serigala iblis juga mengejar mereka. Huin Tan menyuruh kedua bersaudara itu untuk berlari lebih dulu. Sementara dia tinggal untuk berurusan dengan serigala iblis. Tepat setelah itu, serigala iblis ditekan oleh Huin Tan. Tanpa diduga, adegan ini terlihat oleh seorang pria misterius yang bersembunyi di semak-semak. Huin Tan belum pergi jauh. Pria mistikus itu tiba-tiba menyerangnya. Ketika keduanya bertarung dengan kekuatan yang sama. Dia melemparkan telapak tangan yang membuatnya mundur jauh. Ketika dia hendak menggunakan seni bela diri lagi. Seorang pahlawan jatuh dari langit, menggantikannya untuk menerima 18 tapak penakluk naga. Fan Tin menggunakan Qigong, pria misterius itu dengan cepat terbang beberapa meter jauhnya. Dia juga pingsan tak lama setelah itu. Tin Hontah, aku akan menyebarkan berita ini keluar. Keesokan harinya, kakak laki-laki mengatur kelas spiritual. Yang harus dihadiri oleh setiap murid di gerbang Huamen.
Di sisi lain, dua murid memegang rantai besi mencoba mengikat monster ke tempatnya. Iblis ini adalah pilihan terbaik untuk melatih moral kalian. Siapa di antara kalian yang lebih dulu? Semua orang melihat monster di tribun dan kemudian saling bertukar pandang. Pada saat ini, ada seorang murid yang untuk menerima simpati dari saudara perempuannya. Dengan berani meminta untuk menjadi sukarelawan. Biarkan aku. Aku dapat merasakan energi kamu sangat kuat. Tetapi jika Sister Ruo Huan ada di sini, kamu harus menghormatiku dan melepaskan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, binatang iblis itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyerangnya. Dia dengan cepat jatuh ke tanah. Kemudian, giliran Huin Tan. Dia dengan santai berjalan ke atas panggung. Perlahan mendekati binatang iblis itu. Binatang iblis itu juga memelototinya dengan tajam. Tetapi di wajah Huin Tan yang sekali lagi terungkap menunjukkan senyuman. Dia juga mengangkat tangannya untuk membelai kepala binatang iblis. Dan binatang iblis juga tiba-tiba menjadi lembut dan berlutut. Tan Fan Tin. Seseorang sepertimu yang lemah juga ingin naik ke panggung sang penakluk. Dipermalukan oleh tunangannya di keramaian, Fan Tin tidak tahu bagaimana rasanya. Karena untuk membuktikan dirinya, dia memutuskan untuk maju ke panggung sang penakluk. Ketika dia siap mencapai tujuannya, tetapi dicegah oleh formasi. Maka berkat bantuan Huin Tan, dia bisa berdiri di puncak panggung sang penakluk. Siapa sangka Paman Tutuyet masih memandang rendah Fan Tin. Tang Fan Tin, meskipun kamu telah mencapai tahap penakluk, kamu tidak dapat berkultivasi. Kamu masih sia-sia. Kerumunan melihat perilakunya yang tidak tahu malu dengan tatapan kesal. Saat ini, dia terus membuat tuntutan yang tidak masuk akal pada Fan Tin. Jika kamu telah mencapai tahap penakluk, maka bisakah kamu mengalahkan gendang Tapuong Buon Loi? Gendang tua ini sudah ada selama 500 tahun, dan belum ada yang bisa mengetuknya. Jelas bahwa pamannya berusaha membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Tanpa diduga, Fan Tin bertekad untuk tidak menyerah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat stick drum. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia dengan tegas merobohkan stick drum. Orang-orang di bawah stasiun semua terhuyung-huyung oleh kejutan dari suara gendang kuno. Tetapi Fan Tin masih berdiri tanpa cedera. Keesokan harinya, dia pergi ke Tin Ha untuk memilih botol spiritualnya. Pong Ha membawanya ke ruang pelatihan senjata. Hanya melihat Pong Bin melemparkan sihir pada bilah kecil. Lalu mengambil bilahnya, mengukir lambang pada bilahnya. Dalam sekejap senjata itu ditempa dan diletakkan di tangan Fan Tin. Dia mengambilnya dan matanya bersinar dengan pemujaan. Setelah itu, Pong Bin pergi, hanya Fan Tin yang tersisa di sana. Dia mengambil bahan sisa dan melemparkannya ke tungku di depan matanya. Kemudian dia duduk. Dan kata-kata para master mulai muncul di benaknya pada saat ini. Kain ini bisa melihat orang lain, tapi tidak bisa melihat rahasia misterius. Di sekitar peleburan muncul cahaya keemasan. Ketika Fan Tin buka matanya, senjata juga telah berhasil dilatih. Secara otomatis terbang keluar. Dan kembali ke tangannya. Tepat pada saat ini, Pong Bin juga kembali. Fan Tin memberikan pedang pendeknya yang baru dilatih kepadanya untuk meminta nasihat. Saudara Tan mencoba menempa pedang untuk pertama kalinya, tetapi ternyata hebat. Setelah keduanya bertukar beberapa kalimat sopan, Fan Tin pergi. Pada saat ini, wajah Pong Bin tiba-tiba menunjukkan ekspresi menghina. Dia melemparkan senjatanya ke bawah. Di sisi ini, Fan Tin baru saja keluar. Segera dilewati sesepuh Tin Ha, Muktan. Dan dia baru saja memasuki ruangan. Melihat pedang pendek tajam yang baru saja dipraktikkan Fan Tin. Selama dia melatih begitu banyak pedang ilahi, hari menjadi pemimpin baru serikat akan cepat atau lambat. Mendengar ini, Pong Bin membeku. Dia pada saat ini sudah bisa menebak awal dan akhir dari masalah. Dan menugaskannya kepada bawahannya. Awasi dengan cermat. Kita harus menemukan kejeniusan di balik pedang ini. Prajurit ini baru saja memasukkan jarinya ke dalam lubang di dinding untuk memeriksa. Pemandangan yang mengerikan terjadi. Apa itu? Dalam sekejap mata, dia ditelan oleh segerombolan serangga. Huin Tan sedang mempelajari batu bara kecil ini di dalam ruangan. Dia tiba-tiba tertarik pada teriakan dari luar. Dia menggunakan qigong dan kemudian terbang, mengejar orang-orang dengan pakaian hitam.
Dia tidak melawan orang banyak. Setelah duel sengit, dia dikelilingi oleh mereka. Pada saat ini, seorang wanita tua bertopeng muncul. Ketika dia membuka cadar, tidak menyangka bahwa guru, kakak. Ternyata aksi mereka kali ini hanya untuk menguji kekuatan pengintaian Huintan. Meg Huintan. Bisakah kamu menjadi sukarelawan pemburu malam, berburu suku Amda? Dia menatap kakak dan adiknya di sampingnya. Ya, aku sukarelawan. Beberapa hari kemudian, dia menerima pesan dari pemburu malam di dunia manusia. Ada kasus rahasia di kota. Mungkin terkait dengan suku Amda. Huintan kemudian pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Menemukan bahwa arteri di lengan orang mati itu semuanya patah. Tidak ada luka lain. Di sini, ayah Fantin juga menemukan yang lain. Dinding kuat yang tak terduga runtuh menjadi lubang besar. Di sisi lain, Huintan pergi ke warung yang pernah dikunjungi almarhum sebelumnya. Dia mendengarkan berita yang berhubungan dengannya. Dari tempatnya, dia mengetahui bahwa dia telah berkonflik dengan orang lain. Menurut deskripsinya, Huintan dengan penuh perhatian mengamati potret tersangka. Segera teringat bahwa dia pernah bertemunya di jalan sebelumnya. Apakah dia? Malam itu, mistikus di atas lukisan itu sedang membuat semacam alat iblis. Hanya melihat tangannya menari beberapa baris. Mengikuti munculnya aura hitam, segerombolan serangga terbang keluar. Dia merentangkan tangannya ke langit. Serangga membentuk kelompok terpisah. Terbang ke setiap sudut istana. Dalam satu malam, seluruh istana menjadi sunyi sepi. Dia dan pemburu malam membuat rencana untuk menangkap penjahat. Sedangkan mistikus itu masih bodoh yang tidak apapun. Sekarang dengan bersemangat bersiap untuk bermain dengan seorang gadis. Tiba-tiba dua orang terbang dari jendela. Kemudian Huintan juga muncul seperti dewa. Ketika mistikus melihat kecantikan kecil itu, dia tertawa seperti orang gila. Seorang gadis cantik telah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu aku. Ketika mereka berdua sedang berduel sengit, dia memainkan lelucon dan melemparkan bubuk putih ke arah Huintan.